Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan salat Jumat. Nah, sekarang kita pindah ke sedikit masuk ke syarat sah salat Jumat. Nah, jadi kita sudah selesai tentang jamak dan qashar. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan salat Jumat. Nah, sebelum kita masuk ke syarat sah salat Jumat, kita tambah dulu syarat wajib sholat Jumat. Jadi ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, kita sekarang tulis di sini syarat wajib sholat Jumat. Dan ini tidak ada di kitabnya, makanya ditambah. Nah, syarat pembahasannya syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga akil. Sebenarnya gini, akil bil qaf. Akil. Yang keempat merdeka. Kemudian laki-laki. Kemudian sehat. Kemudian yang terakhir mukim atau iqamah. Ya, muslim, balik, akil, merdeka, laki-laki, sehat, mukim. Ini syarat wajib sholat Jumat. Dengan kata lain, siapa saja orang yang diwajibkan sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Jumat, maka dia akan berdosa. Jadi sekarang ini syaratnya kapan dikatakan orang itu wajib sholat Jumat dan kapan tidak wajib. Kapan orang itu wajib sholat Jumat? Dikatakan wajib atasnya untuk melaksanakan sholat Jumat kalau terpenuhi semua syarat yang ada di depan ini. Yang pertama Islam. Kita muslim. Berarti syarat pertama oke. Ya, kita muslim. Sekarang balik, semuanya balik. Berarti di sini siapa mengeluarkan siapa? Anak-anak yang belum balik. Di sini siapa? Kafir. Kemudian di sini orang gila. Di sini semua akil, berakal. Ya, tidak ada orang gila. Berarti syarat ini benar, syarat ini benar, syarat ini benar. Nah, masih ada semua. Jadi orang gila tidak berdosa kalau tidak sholat Jumat. Nah, kemudian merdeka. Kita merdeka. Bukan maksudnya dijajah Belanda, bukan yang itu ya. Kita belum merdeka ini. Berarti kakek nenek moyang kita dulu yang belum merdeka tidak sholat Jumat, bukan. Merdeka di sini maksudnya bukan budak. Kemudian kita laki-laki. Berarti lawannya perempuan. Perempuan tidak wajib sholat
Jumat, tidak berdosa kalau tidak. Tapi kalau mau sholat Jumat sah. Tapi kalau tidak sholat Jumat tidak berdosa. Kalau laki-laki berdosa. Nah, sekarang sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti kalau sakit, tapi bukan sakit gatal ya biasa terus. Nah, sakit yang memang memberatkan dia untuk sholat Jumat. Kemudian mukim berarti lawannya musafir. Berarti orang yang safar ya tidak wajib sholat Jumat, bisa sholat bukan berarti nanti tidak sholat. Dia sholat duhur. Maksudnya tidak wajib sholat Jumat berarti nanti sholat duhur. Wanita di sini juga tidak wajib sholat Jumat, tapi nanti wajib sholat duhur kalau tidak halangan. Nah, bukan berarti berarti tidak sholat sama sekali. Nah, tapi yang tidak wajib adalah sholat Jumatnya. Nah, sekarang kalau syarat yang ada ini terpenuhi berarti kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Artinya apa? Kalau kita tidak sholat Jumat ya berdosa. Nah, kemudian perempuan kalau mau sholat Jumat berarti sah, tapi tidak wajib. Seperti misalnya sholat berjamaah. Ya orang mau sholat berjamaah ya wanita ya sah, tapi tidak wajib. Misalnya orang sakit, dia sakit harusnya tidak wajib, tapi dia memaksakan datang ke masjid, tetap sah. Nah, atau musafir, dia musafir, tidak wajib. Musafir di sini tentunya musafir yang ya memenuhi syarat ya, bukan safar maksiat dan seterusnya. Musafir, dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau musafir misalnya di tempat safar nanti mau sholat Jumat ya sah. Tapi kalau ditanya wajib atau tidak, ya tidak wajib. Boleh sholat duhur. Bahkan dia boleh nanti misalnya mengatakan kita tidak usah sholat Jumat, kita jamak takhir nanti. Jamak kosor 2 rakaat. Nah, itu seperti itu bisa. Nah, orang kafir tidak. Anak yang belum balik mau sholat Jumat ya sah. Sah. Anak kecil datang sholat Jumat sah. Tapi apakah dia wajib? Ya tidak wajib, belum wajib. Orang gila kalau ada, budak. Budak juga ya tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau datang ya sah. Kalau datang sah. Nah, ini yang syarat-syarat wajib. Sekarang misalnya sekarang di sini syarat sah sholat. Apa beda syarat sah dan syarat wajib? Nah, sekarang kita sudah diwajibkan sholat. Kita mau mengetahui apakah sholat Jumat kita sah atau tidak. Cara mengetahuinya bagaimana ya? Lihat syarat yang ada di kitab. Nah, itu yang dinamakan syarat sah. Nah, itu bedanya syarat sah dan syarat wajib. Nah, misalnya ada musafir. Musafir wajib sholat Jumat atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia sholat Jumat, kita lihat sholat Jumatnya sah atau tidak. Lihat syaratnya dulu yang ada di kitab. Syarat sah. Kalau syarat sahnya terpenuhi, maka bisa dikatakan sholat Jumatnya sah. Lebih baik di rumah ya, tapi kalau mau di masjid jangan dilarang ya, gitu aja. Tapi kalau menyebabkan fitnah, mending di rumah, gitu aja. Tapi kalau dia mengatakan saya lebih khusyuk sholat di masjid, lebih enak sholat di masjid misalnya, ya nggak apa-apa ke masjid. Nah, tapi kalau menimbulkan fitnah dan lain-lain ya mending di rumah. Ya, tergantung keadaan aja. Nah, tetapi secara umum lebih afdolnya ya di rumah. Nah, sekarang setelah kita membahas syarat wajib sholat Jumat, berarti kita sudah mengetahui istri-istri kita itu tidak wajib. Para musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Orang anak-anak dan orang sakit tidak wajib. Nah, sekarang kita bahas. Ketika kita sudah diwajibkan sholat Jumat dan kita datang sholat Jumat ke masjid, kita lihat apakah sholat Jumat kita sah atau tidak. Kita lihat syaratnya. Yang pertama,
Syarat sah sholat Jumat dilakukan di waktu zuhur. Nah, ini jelas ini. Jadi secara umum dengan kata lain pertanyaannya kapan waktu sholat Jumat? 3 mazhab atau jumhur ulama mengatakan waktu sholat Jumat adalah sama persis dengan waktu sholat zuhur, sama. Kalau sholat zuhur jam 12 berarti itu juga waktu untuk sholat Jumat. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali sebelum waktu zuhur sudah waktu sholat Jumat. Jadi ada perbedaan. Jadi mereka sebelum masuk waktu zuhur ya sudah boleh sholat Jumat. Tetapi 3 mazhab secara jumhur ya mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i ya waktu sholat Jumatnya ya sama persis dengan waktu sholat zuhur. Maka salah satu syaratnya dilakukan sholat Jumatnya di waktu zuhur. Tidak boleh sebelum masuk waktu zuhur. Dan tidak boleh setelah keluar waktu zuhur. Nah, jadi harus di waktu zuhur. Kalau jam 12 sampai jam 3 berarti tidak boleh sebelum jam 12. Dan tidak boleh setelah jam 3. Seperti itu. Nah, dan insya Allah syarat ini ya terpenuhi. Ya, kita sholat Jumatnya di waktu zuhur. Nah, dari awalnya sampai akhirnya, tidak setengahnya sebelum waktu, setengahnya lagi di waktu, enggak seperti itu. Jadi harus dari takbiratul ihramnya sampai salamnya harus semuanya di waktu sholat zuhur. Nah, yang kedua, didirikan di atas bangunan suatu daerah. Ini yang dimaksud di sini adalah maksudnya bukan di tengah gurun. Bukan di tengah padang. Ya, tidak ada perkampungan, tiba-tiba kita safar, kita naik gunung, di atas puncak, kita sholat Jumat di sini, itu tidak bisa. Jadi harus di dalam harus ada kampung, bukan tempat yang kosong. Kemudian kita mampir, kita sholat di situ ya, bukan seperti itu. Nah, contohnya kita ke Mongkrang, sampai puncak di Mongkrang. Waktu Jumat kita sholat Jumat di sini, itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa, harus di dalam kampung, pemukiman, ada penduduk di situ. Tidak boleh di pertengahan jalan, boleh, yang jelas itu ada kampungnya. Nah, tapi kalau seperti padang pasir yang begitu luas, di tengah padang pasir dia sholat Jumat, itu tidak seperti itu. Ya, tidak sah sholat Jumatnya. Tapi sholat duhur nantinya. Nah, bukan berarti tidak sholat. Nah, kemudian yang ketiga berjamaah. Berjamaah di sini maksudnya apa? Ya, tidak boleh sholat Jumat sendiri. Dia imamnya, dia khotibnya, dia makmum. Tidak ada. Ya, sholat sendiri, kemudian dia juga yang khutbah. Ini tidak ada seperti ini. Nah, kemudian yang keempat berjumlah 40 orang. Terterang di sini berjumlah 40 orang adalah khilaf dari kalangan para ulama, ya, berbeda-beda. Mazhab Hanafi mengatakan yang penting dikatakan sholat berjamaah. Kapan sholat berjamaah itu dikatakan minimal jumlah sholat berjamaah itu berapa? 2. Nah, kalau ada orang sholat berjamaah, 1 imam 1 makmum, ini sholat jamaah atau tidak? Sholat jamaah berarti sudah sah untuk sholat Jumat. Minimalnya 2, tapi belum ada yang mengatakan 1 boleh. Ya, jadi minimal 2. Ini mazhab Hanafi. Kenapa mengatakan seperti itu? Ya, berujuk kepada sholat jamaah. Karena jamaah itu boleh. Jum'ah itu artinya ya jamaah gitu. Intinya hari berkumpul ya. Minimal orang berkumpul ya 2 orang ya kan. Nah, wa jama'a bainakuma fi khair. Menggabungkan ya antara kedua orang ya, suami istri ya, berarti minimal. Tapi kalau 1 orang ya tidak bisa digabung ya, 1 orang tidak bisa digabung. Nah, itu dalilnya. Kemudian mazhab Maliki dan qaulul qadim li Syafi'i itu mengatakan 12 orang. Nah, mazhab Maliki mengatakan minimal 12 orang. Minimal berapa? 12 orang. Mazhab siapa? Maliki. Jadi yang pertama Hanafi 2 orang, Maliki 12 orang. Mazhab Maliki ini sama dengan mazhab Syafi'i, tetapi pendapat yang lama. Jadi Syafi'i itu ada 2 pendapat.
pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lamanya 12, sama persis dengan mazhab Maliki. Nah, jadi sebenarnya mazhab Syafi'i itu dua pendapat. Ada pendapat lamanya mengatakan 12, yang 40 ini pendapat barunya. Nah, yang 40 yang ada di kitab ini pendapat barunya. Nah, setelah Maliki nanti mazhab Syafi'i yang ketiga. Mazhab Syafi'i yang baru. Mazhab Syafi'i yang baru berapa? Nah, ini 40 orang. Nah, semuanya ada dalilnya tentunya. Dalil Imam Malik 12 orang itu ada dalilnya. Jadi ketika sholat Jumat tiba-tiba ada pedagang apa? Di Ibnu Katsir disebutkan ra'au tijaratan aulah wa nimfaddu. Nah, itu seperti itu. Ada pedagang menawarkan diskon besar-besaran. Akhirnya para sahabat ya, karena di awal-awal Islam dan seperti itu ya, belum terlalu kuat imannya juga. Akhirnya mereka sebagiannya keluar ikut perdagangan, dan tersisa 12 orang yang ikut sholat wataroku qaima. Nah, itu kan ya, berarti sisa 12 orang. Inilah yang dijadikan mazhab Maliki sebagai dalil bahwa minimal 12 orang. Adapun yang mengatakan di zaman Nabi ada sholat Jumat 2 orang, ya tidak ada dalilnya. Ya kan, dalil Hanafi tadi ya berujuk kepada sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu bisa 2 orang, berarti sholat Jumat juga bisa 2 orang, seperti itu. Kalau mazhab Maliki ya itu tadi dalilnya, tersisa 12 orang, dan ini pendapat Syafi'i juga pendapat lamanya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah Syafi'i, yaitu 40 orang. Ini ada di dalam hadis Ka'ab. Ya, hadis Ka'ab yang intinya Ka'ab bin Malik bertanya kepada salah seorang sahabat dan mengatakan, berapa jumlah, jadi orang yang pertama, katanya orang yang pertama kali membawa ajaran sholat Jumat di kalangan para sahabat, saya lupa namanya ya, ada salah seorang sahabat. Kemudian di suatu perkampungan, kemudian dia ditanya, ya, berapa jumlah kalian? Maka dia menjawab 40. Nah, dan hadisnya hasan. Nah, ini dalil Syafi'i yang mengatakan apa? 40 orang. Kemudian yang keempat mazhab Hanabila, di dalam Al-Mughni disebutkan 50 orang, lebih banyak lagi. Mazhab Hambali 50 orang. Nah, jadi ini saya sebutkan beberapa mazhab biar tidak usah terlalu menyalahkan kalau ada yang tidak 40 seperti itu. Adapun yang 12 kurang 40. Pendapat lamanya Imam Syafi'i juga ya tidak sampai 40 ya, 12 seperti Imam Malik. Ya, tentunya kita berusaha ya, untuk pertama kali ya kita berusaha bagaimana kita paling tidak sholatnya 40 minimal 40. Tetapi terkadang ada misalnya orang di pedalaman atau minoritas ya, terkadang minoritas ya jumlahnya sedikit, maka kalau kita katakan 40 maka dia tidak pernah sholat Jumat ya, karena memang jumlahnya segitu-gitu. Mungkin di dalam kampung itu ya 30 yang muslim, berarti ya tidak sah. Nah, kita katakan seperti ini, boleh kita mengambil pendapat yang lama atau pendapat mazhab yang lain, bukan karena kita karena ada keadaan tertentu, ada kondisi tertentu. Contohnya apa? Daruratnya apa? Ya karena di sana minoritas. Tapi kalau kita yang banyak ini, ya di sini 30, di masjid sana 20, masjid sini 10, ya bagi-bagi. Ya mending kita satukan, itu yang lebih baik, bersatu. Karena namanya hari Jumat ini hari untuk hari Id. Jadi hari Id itu atau sholat Id itu, Id bagi kaum muslimin tahunan ada, pekanan ada. Yang pekanan namanya sholat Jumat, hari berkumpul. Nah, yang tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jadi kita katakan berjumlah 40 orang. Ini lebih baik. Tetapi kita tidak memaksakan dan tidak mengingkari orang yang tidak sampai 40
40. Tidak usah mengatakan oh sholat Jumat kamu tidak sah. Ya, boleh keluar dari mazhab, dan ini bukan diantara jadi keluar dari mazhab itu boleh. Keluar dari mazhab itu boleh. Tidak harus mazhab itu terus dari alif sampai z-nya, alif sampai ya-nya. Dari awal sampai akhirnya itu mazhab, satu mazhab. Tapi yang mau seperti itu ya boleh juga. Tapi sekali-kali keluar ya boleh. Yang tidak boleh itu ya milih-milih. Oh ini yang mudah. Di masalah ini, oh mazhab Hanafi cocok nih sama saya. Pindah lagi, mazhab Maliki, ya kan? Nah, ini karena seperti ini tidak dibenarkan. Seperti ini tidak dibenarkan. Pindah-pindah karena mengikuti hawa nafsunya. Menurut anak seperti ini. Nah, wudhu seperti ini. Pembatalnya ikut Malik, ya kan? Atau ikut Hanafi. Nah, jadi karena dia mengikuti hawa nafsu, ini yang tidak dibenarkan. Adapun orang keluar dari mazhab, contoh seperti ini yang tadi 40 syaratnya. Kita keluar mazhab, anggaplah kita ngambil mazhab Hanafiyah yang mengatakan 2 orang, atau Maliki yang 12 orang. Kita keluar mazhab bukan untuk apa? Bermudah-mudahan. Karena apa? Ya, orang kalau bukan apa istilahnya? Misalnya anggaplah 20 orang. 20 orang. Menurut mazhab yang baru tidak sah. Kita katakan di sini kita boleh keluar mazhab. Apakah ini termasuk bermudah-mudahan? Ya tidak, karena 20 ini malah untuk mengamalkan sholat Jumat, bukan untuk meninggalkan sholat Jumat. Malah bukan untuk memudahkan, tapi untuk mengamal. Jadi dia keluar ke 20, pendapat yang lain yang mengatakan boleh 12, boleh 2 orang untuk mengamalkan sholat Jumat. Kalau mengamalkan itu lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah. Artinya dia bukan keluar untuk mencari kemudahan. Bisa dipahami nih? Nah, bukan untuk mengikuti hawa nafsu sekarang, tapi untuk mengamalkan sholat Jumat, untuk beramal. Kenapa dia keluar mazhab? Ya untuk mengamalkan, bukan untuk meninggalkan, bukan ikuti hawa nafsu. Itu bedanya. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian yang kelima, tidak didahului atau tidak dibarengi dengan Jumat lainnya di daerah tersebut. Intinya yang nomor 5 ini namanya ta'addudul Jumat. Ta'addudul Jumat itu dalam satu tempat ada beberapa masjid yang sholat Jumat. Di sini sholat Jumat, ini masjid. Di depannya masjid lagi, sholat Jumat juga. Di belakangnya masjid lagi, sholat Jumat juga. Ini namanya secara mazhab ini tidak sah. Yang sah itu yang paling pertama. Yang paling pertama, yang selesai telat, itu nanti tidak sah. Kecuali, ada kecualinya tapi. Kecuali kalau memang tempatnya tidak muat. Misalnya ada masjid mau sholat Jumat, tapi tempatnya tidak muat, akhirnya dibuat masjid yang baru. Nah, itu tidak mengapa, ya karena darurat. Apa daruratnya? Tidak muat. Nah, atau seperti itu kampung saya itu kan sebelah sini saya musola ini sedangkan baru 100 meter masjid besar buat Jumatan. Ya, saat kampung itu 3 Jumatan. Ya, makanya saya katakan di awal, ini kita berbicara yang ideal ya, yang ideal dulu. Yang lebih baiknya itu satu kampung itu ya semuanya berkumpul di satu tempat. Namanya Id itu ya kita bersama-sama. Itu namanya persatuan. Nah, kemarin saya sempat ke Malaysia ya, kita sholat Jumat di sana. Itu satu masjid itu memang full sampai keluar-luar. Memang kerasa bahwa itu kayak Id. Terkadang kita kalau di Indonesia ya sholat Jumat ya masjid kecil seperti ini, jadi tidak terlalu terasa bahwa kita berkumpul gitu loh. Jadi seperti sholat biasa, sholat biasa. Tapi kalau di sana itu benar-benar terasa sholat Jumatnya itu ya memang mereka bersatu di dalam suatu tempat. Makanya yang ada dikatakan masjid jami, masjid kabir, masjid agung. Masjid agung itu biasanya ditempati sholat Jumat. Sebagian masjid ya untuk sholat 5 waktu, tapi tidak untuk sholat Jumat.
Ada seperti itu. Tapi sekarang kan setiap masjid mau kecil, mau besar, mau banyak masjid di situ ya semuanya pengen semua kita harus sholat Jumat di tempat kita. Ya sebenarnya yang lebih afdol mereka bersatu. Mereka bersatu ya biar ukhuwahnya lebih ukhuwah islaminya bisa lebih kuat di dalam satu kampung itu. Jadi itu menimbulkan perpecahan masjid 1, masjid 1, 2, 3, 4 masjid, saya sholatnya di masjid ini, tidak mau sholat di situ. Akhirnya kan sesama kaum muslimin tidak ada ukhuwah yang kuat seperti itu. Nah, tetapi saya katakan ini juga dari guru saya, dia katakan ya ini tidak usah terlalu apalagi di Indonesia ini ya sudah seperti ini ya, tidak usah kita sedikit-sedikit menyalahkan seperti itu ya, karena masih ada juga pendapat yang lain. Ini pendapat yang ditulis ini pendapat yang dikokohkan, namanya muktamad ya, dan idealnya memang seperti ini. Jadi satu kampung itu bagusnya berkumpul. Jadi misalnya nanti pembesar kampungnya kumpul, bersepakat misalnya, atau kalau tidak mau ya gantian ya, misalnya minta gantian, kita Jumat yang pertama kita sholat Jumatnya di masjid yang pertama, biar keliling seperti itu ya enggak apa-apa, tapi misalnya kumpul di situ seperti itu biar lebih rame, lebih terasa kumpulnya dan lebih dekat kepada persatuan. Nah, dikatakan yang sah adalah yang paling pertama. Pertama itu dihitung takbiratul ihram sholat atau pas salam? Ada yang saya dengar, yang saya pernah dengar itu yang awal memulai. Ya kalau bersamaan ya berarti yang awal selesai. Maksudnya awalnya itu khutbahnya memulai khutbahnya lebih awal. Nah, tapi ini tentunya ini yang biasa orang misalnya di satu masjid masih besar masjidnya, ya tiba-tiba bangun lagi ya seperti itu. Padahal ini masih muat. Bagusnya itu ya tidak seperti itu. Bagusnya ya meskipun mau bangun, tapi kalau untuk Jumatan bagusnya bersatu. Untuk Jumatan ya khusus Jumatan kita bersatu seperti itu. Kalau yang bareng dengan kita itu mazhab Hambali, itu kan dia sholatnya Jumat duluan ya. Nggak apa-apa. Ini makanya saya katakan tadi ini tidak usah terlalu, syarat yang ini tidak usah terlalu dipermasalahkan ya, tidak usah sampai wah ini harus ke masjid kita, yang ini ditutup, harus satu masjid saja satu kampung. Nah, itu tidak usah juga terlalu keras seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir didahului 2 khutbah. Apa artinya didahului 2 khutbah? Jadi tidak boleh sholat dulu baru khutbah. Harus khutbah dulu 2 khutbah terus sholat. Jadi tidak boleh dibalik. Ya, sholat Jumat dulu, nanti seperti Idul Fitri biasanya. Ya, kalau Idul Fitri ya sholat Id dulu baru khutbah. Kalau ini khutbah dulu baru, ya tidak boleh dibalik. Nah ini beberapa syarat sah. Memang ini untuk diamalkan di Indonesia memang agak-agak berat ini syarat-syarat sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Ya, biar sambil santai aja. Nah, nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar gitu. Mau nikah lagi.